Ketua Kadin Indonesia dan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN Arsjad Rasjid, menyampaikan keprihatinan atas sikap Amerika Serikat yang dinilai mengucilkan mineral kritis Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau. Arsjad pun mendesak Amerika untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik. Desakan disampaikan menyusul langkah pemerintah Amerika yang akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan listrik, EV, di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Ini mencakup 370 miliar dolar Amerika atau setara 5.500 triliun rupiah dalam bentuk subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen dari Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak tingkat penurunan inflasi, IRA, secara penuh. Pasalnya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika dan dominasi perusahaan Cina di Indonesia pada industri nikel. Arsjad menilai, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika akan kendaraan listrik dan baterai. Indonesia memiliki sepertiga dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik, ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 5 April 2023. Berbagai negara telah berinvestasi di Indonesia pada sektor pertambangan, khususnya untuk pengembangan kendaraan listrik dan baterai. Beberapa di antaranya, yaitu LG, SK Group, Samsung, dan Hyundai. Ketiga investor ini penting dalam hilirisasi industri nikel termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Di samping itu, Arsjad juga menekankan pentingnya melihat Indonesia dan ASEAN sebagai alternatif untuk Cina. Lantas, seberapa besar dampaknya terhadap ekspor nikel Indonesia? Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, ternyata ekspor logam nikel RI ke AS bukanlah yang terbesar. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Balakrishna Hasibuan, membeberkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor nikel terbesar ketujuh. Adapun negara tujuan ekspor nikel terbesar RI yaitu Cina. 5 negara tujuan ekspor Indonesia terbesar adalah Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Norwegia. Sedangkan Amerika Serikat menduduki peringkat ketujuh tujuan ekspor nikel Indonesia, ungkap Bara kepada CNBC Indonesia, Kamis, 6 April 2023. Ternyata, pemerintah tidak tinggal diam atas rencana kebijakan pemerintahan Joe Biden tersebut. Namun, Indonesia akan menindaklanjutinya melalui jalur perundingan. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Balakrishna Hasibuan mengatakan, Indonesia akan bernegosiasi melalui Perundingan Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik, IPEF, yang saat ini sedang berlangsung. Dengan perundingan ini, pemerintah berharap AS dapat memberikan insentif yang serupa kepada negara-negara anggota IPEF, termasuk Indonesia. Hal ini juga sempat diutarakan Indonesia kepada Amerika Serikat pada perundingan putaran kedua IPEF di Nusa Bali, bulan Maret 2023, ungkap Bara kepada CNBC Indonesia, Kamis, 6 April 2023. Menurut Bara, sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan bahwa prinsip kesetaraan dan berkeadilan seharusnya menjadi landasan bagi hubungan kerja sama antar negara. Prinsip tersebutlah yang diusung dan menjadi latar belakang dari kerja sama ekonomi IPEF. Terlepas dari IPEF, Indonesia saat ini juga tengah menjalin kerjasama yang intensif dengan negara lain untuk memberikan manfaat bagi industri mineral penting dan diharapkan Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam sektor energi bersih, katanya. Lebih lanjut Arsjad mengatakan bahwa Indonesia tengah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk Cina dan non-Cina. Indonesia adalah teman bagi Cina dan negara Barat. Kami menyediakan mineral penting bagi Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik Cina maupun non-Cina dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan, kata dia.